Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi PT dalam hal likuidasi, persekutuan likuidasi. Langsung saja. Disosiasi, dissolution, terminasi, dan likuidasi persekutuan. Disosiasi atau pengunduran diri yaitu konsep hukum sekutu. Ketika mengundurkan diri karena sekutu meninggal, sekutu sukarela mengundurkan diri atau pensiun dan adanya keputusan pengadilan. Dissolution atau pembubaran yaitu pengakhiran persekutuan. Kejadian ini menyebabkan terjadi dalam bisnis persekutuan sebagai berikut. 1. Sewaktu-waktu seorang sekutu mengeluarkan pemberitahuan untuk pengunduran diri. 2. Pada persekutuan didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu. 3. Adanya keputusan pengadilan. Terminasi atau winding up dan likuidasi atau liquidation. Terminasi dalam likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Proses terminasi mencakup transaksi seperti penagihan piutang termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas jadi kas, pembayaran kewajiban dan distribusi saldo neto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepemilikan. Sedangkan proses likuidasi laba atau rugi akan didistribusikan berdasarkan rasio normal dan laba rugi. Likuidasi sekaligus merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversi menjadi kas dalam waktu yang pendek, kreditur eksternal dibayar, dan pembayaran tunggal secara tahunan dilakukan oleh para sekutu atas bagian modal yang disetor. Ilustrasi likuidasi sekaligus dalam hal ini ada 3 kasus. Yang pertama yaitu persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Yang kedua itu persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada akun modal sekutu. Yang ketiga itu persekutuan tidak solvent dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Selanjutnya masih dengan materi yang sama, likuidasi sekaligus. Konsep likuidasi persekutuan ABC per tanggal 1 Mei 2000X5 mencakup 3 kasus. Salah satunya persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Soalnya, aset non-kas dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2020X5 dengan kerugian sebesar 10 juta. Kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada sekutu pada tanggal 30 Mei. Berikut laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi sekaligus. Saldo sebelum likuidasi 1 Mei, kasnya sebesar 10 juta, aset non-kasnya 90 juta, kewajibannya 42 juta. Berikut tertera masing-masing proporsi kepemilikan para sekutu. Penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 10 juta, mengurangi aset non-kas sebesar 80 juta. Dan untuk kerugian sebesar 10 juta didistribusikan ke masing-masing para sekutu sebesar proporsi kepemilikan modalnya, yaitu Aldi 4 juta, Bayu 4 juta, dan Citra 22 juta. Pembayaran untuk kreditur eksternal pada tanggal 20 Mei itu 42, mengurangi kas sehingga menyisakan kas sebesar 48 juta, dan kewajiban karena sudah dibayarkan maka kewajibannya bersaldo 0. Untuk 42 itu didistribusikan lagi ke masing-masing sekutu. Aldi sebesar 30 juta, Bayu 6 juta,
citra 12 juta. Karena masih terdapat sisa saldo yakni sebesar 48 juta dibagikan kepada masing-masing para sekutu dengan sesuai dengan proporsi kepemilikannya, yakni 48 juta itu untuk Aldi sebesar 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 20 juta, sehingga akhirnya sekutu mendapatkan pembayaran kembali. Berikut laporan realisasi dan likuidasi persekutuan merupakan dasar untuk ayat jurnal untuk mencatat proses likuidasi sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2015 yaitu penjualan non-kas sebesar 80 juta dengan kerugian 10 juta. Jurnalnya kas sebesar 80 juta, modal Aldi 4 juta, modal Bayu 4 juta, modal Citra 2 juta. Sedangkan aset non-kasnya pada sisi kredit yakni 90 juta. Realisasi seluruh aset non-kas ini persekutuan ABC dan distribusi kerugian laba sebesar 10% dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Untuk 20 Mei yaitu pembayaran kreditur eksternal sebesar 42 juta. Di posisi debit yaitu kewajiban 42 juta, kas di sisi kredit sebesar 42 juta. Keterangannya pembayaran kepada kreditur eksternal tanggal 30 Mei mencatat untuk sisa kas 48 juta. Jurnalnya yaitu modal Aldi 30 juta, modal Bayu 6 juta, modal Citra 12 juta. Kas keluar yaitu 48 juta. Keterangannya pembayaran sekaligus kepada para sekutu. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap yaitu likuidasi yang memerlukan beberapa bulan dengan penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan yaitu bertahap kepada para sekutu. Adapun ilustrasi likuidasi bertahap yaitu pada persekutuan ABC pertanggal 1 Mei 20X5 para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha. Adapun persentase pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat mengenai neraca saldo persekutuan ABC. Berikut di bawah penjelasan mengenai kasus-kasus yang terjadi, yaitu yang pertama, laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut pada tanggal 1 Mei 20X5 ialah sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat sendiri. Keterangan di bawah itu Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solven. Solven artinya adalah kemampuan untuk membayar hutang. Jadi di sini Bayu secara pribadi itu tidak mampu membayar hutang kepada persekutuan ABC. Yang kedua, itu mengenai aset non-kas persekutuan dijual sebagai berikut. Jadi aset non-kasnya itu dijual sebesar ada nilai buku, nilai wajar, dan adapun kerugiannya. Kemudian yang ketiga, kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Yang keempat, para sekutu bersepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi yang mungkin timbul. Dan yang terakhir 5, para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Distribusi kas terakhir pada para sekutu yang akan dilakukan yaitu pada tanggal 31 Juli 20X5, yaitu pada proses likuidasi. Ya, berikut kita lihat kertas kerja likuidasi bertahap, yaitu mengenai laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ABC bertahap. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
mengenai neraca dari persekutuan ABC. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan, itu mengenai pembayaran kepada sekutu, schedule pertama. Di situ pada kas ada pengurangan sebesar 3 juta sehingga saldonya menjadi 10 juta. Aset non kasnya tetap 35 juta, kewajibannya bersaldo 0. Kemudian Aldi itu ada pengurangan modal sebesar 3 juta karena adanya persekutuan mendistribusikan kas kepada Aldi sebesar 3 juta. Jadi saldonya yaitu 27 juta. Bayu pun tetap 6 juta dan Citra sebesar 12 juta. Kemudian pada Juni 20X5 itu terjadi penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 15 juta sebagaimana soal tadi. Nah, di sini karena terjadi kerugian maka kasnya itu berkurang dari di situ seharusnya bertambah yaitu sebesar 15 juta kasnya, sehingga saldo kasnya yaitu 25 juta. Kemudian aset non kasnya itu 30 juta telah berkurang sehingga saldonya adalah 5 juta. Kemudian kewajibannya tetap sama. Aldinya yaitu dari 6 juta Aldi, Bayu 6 juta, kemudian Citra 3 juta, kalau di total sebesar 15 juta. Jadi 15 juta itu akan didistribusikan kepada ketiga sekutu itu berdasarkan presentasi proporsi kepemilikan, sehingga saldonya untuk Aldi sebesar 21 juta, Citra tetap sama, dan Bayu bersaldo 0 karena sudah dibayar. Kemudian Citra 3 juta sehingga saldonya itu 9 juta. Kemudian itu ada pembayaran kepada sekutu schedule 2 yaitu sebesar 15 juta. Jadi sisa kasnya sebesar 10 juta, kemudian asetnya tetap sama 5 juta, kewajibannya sama, dan Aldi sebesar 11 juta, sehingga saldonya itu sebesar 10 juta, dan Bayu tetap sama. Kemudian Citra itu 4 juta, jadi saldonya tinggal 5 juta. Jadi total 15 juta itu didistribusikan lagi kepada Aldi dan Citra menjadi totalnya 15 juta. Adapun Juli 20X5 yaitu terjadi penjualan aset sebesar nilai buku, yaitu kasnya bertambah karena jadi 15 juta. Kemudian aset non kasnya telah berkurang karena terjual penjualan aset, kewajiban sama. Bayu saldo modal untuk para sekutu itu tetap sama. Kemudian adanya pembayaran biaya likuidasi sebesar 7.500.000 karena pembayaran jadi mengurangi kas sebesar 7.500.000 sehingga saldonya yaitu 7.500.000. Asetnya tetap sama, kewajiban sama. Kemudian Aldi itu terdapat karena ada penjualan aset jadi terdapat pembagian kas kepada para sekutu. Untuk Aldi ada 3 juta, untuk Bayu ada 3 juta, dan Citra itu 1.500.000. Jadi kalau di total sebesar 7.500.000, sehingga saldonya bisa kita lihat. Ya, kemudian distribusi defisit sekutu yang insolven sebagaimana di bawah, yaitu 40/60 dikali 3 juta dan 20/60 itu dikali 3 juta. Untuk 40 berarti itu merupakan persentase dari proporsi kepemilikan Aldi, dan 20-nya itu merupakan persentase dari kepemilikan Citra. Jadi di Aldi 2 juta.
Aldi memperoleh 2 juta dan Citra itu 3 juta. Jadi totalnya itu sebesar 3 juta. Kemudian ada pembayaran untuk sekutu, yaitu sebesar 7.500.000. Sehingga untuk Aldi 5 juta dan Bayu kan bersaldo 0. Kemudian Citra itu 2.500.000. Jadi totalnya itu 7.500.000. Adapun saldo pasca likuidasi 31 Juli pada persekutuan ABC itu bersaldo 0. Untuk itu rencana mengenai distribusi kas ialah pembayaran kas secara bertahap yang diterima oleh masing-masing sekutu pada saat tersedia kas dalam persekutuan. Distribusi bertahap ditentukan menggunakan laporan realisasi dan likuidasi yang dilengkapi schedule pembayaran yang aman kepada para sekutu. Berikut mengenai rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan ABC, yaitu untuk saldo modal pada masing-masing sekutu itu sebesar Aldi 34 juta dan Bayu 10 juta, kemudian Citra itu 14 juta. Kemudian pada Aldi terdapat nilai 85 juta. Artinya Aldi menanggung kerugian sebesar 85 juta, Bayu sebesar 25 juta dan Citra sebesar 70 juta. Para sekutu ini bersepakat untuk menanggung kerugian dalam persekutuan. Kemudian jadi Aldi nilai 15 juta masih tetap di Aldi karena Aldi mempunyai kemampuan menanggung kerugian itu masih dianggap terlalu tinggi sehingga perlu diturunkan, itu sebesar 15 juta. Jadi saldonya sebesar 70 juta. Kemudian Bayu 25 juta, Citra 70 juta. Karena adanya pengurangan menanggung kerugian, maka modal Aldi juga akan berkurang sebesar 6 juta, yaitu dari persentase kepemilikannya itu dikalikan dengan nilai 15 juta jadi 6 juta. Selanjutnya yaitu karena Aldi dan Citra itu memiliki tanggungan kerugian yang masih dianggap besar atau terlalu tinggi, maka diturunkan lagi sehingga Aldi 45 juta, Citra 45 juta. Itu juga akan berdampak pada akun modalnya, yaitu pada Aldi 18 juta dan juga Citra sebesar 9 juta. Itu diperoleh dari masing-masing kemampuan kerugian itu dikali dengan proporsi kepemilikannya. Saldo untuk menanggung kerugian Aldi yaitu 25 juta, Bayu sebesar 25 juta, Citra 25 juta. Nah, ini telah seimbang untuk tanggungan kerugian. Kemudian modalnya Aldi sebesar 10 juta, Bayu 10 juta, kemudian Citra 5 juta. Ada kas sesuai dengan persentase pembagian laba dan rugi, itu dapat kita lihat yaitu pada Aldi 40%, Bayu 40% dan Citra 20%. Adapun jawaban tugas kelompok latihan S15-13, yang pertama yaitu bagian A, tidak ada goodwill atau bonus yang diakui. 75% dari estimasi modal yang dihasilkan Rp 450 juta itu didapat dari total modal neto keseluruhan dari modal DERI ditambah modal EGA, modal OPIK ditambah dikurangi utang usaha. Kalau
Estimasi jumlah modal yang dihasilkan yaitu 450 juta itu dibagi 75%, didapat nih 600 juta. Baru dikurangi dengan modal sekutu lama 450 juta. Jadi sisanya yaitu kontribusi kas yang dibutuhkan sekutu baru yaitu 150 juta. Untuk bagian B, pencatatan goodwill senilai 30 juta diakui dan dialokasikan ke sekutu lama. 75% dari estimasi modal yang dihasilkan yaitu 480 juta didapat dari 450 juta ditambah 30 juta. Kemudian total modal yang dihasilkan 100% didapat dari 480 juta dibagi 75% menghasilkan 640 juta. Dikurangin dengan modal sekutu lama 480 juta sehingga kontribusi kas yang dibutuhkan sekutu baru yaitu sisa 160 juta. Ketik C, bagian C, bonus senilai 24 juta dibayar oleh Santi dan dialokasikan kepada sekutu lama. 75% dari estimasi modal yang dihasilkan yaitu dari 450 juta ditambah 24 juta sehingga nilainya sebesar 474 juta. Total modal yang dihasilkan 100% yaitu didapat dari nilai 474 juta itu dibagi 75% sehingga didapat nih hasilnya 632 juta. Lalu dikurangi dengan sekutu lama sebesar 474 juta, sisa kontribusi dana yang dibutuhkan sekutu baru itu 158 juta. Di bagian D, sekutu lama setuju memberikan Santi goodwill 10 juta atas penerimaannya dalam sekutu. Yang pertama itu modal sekutu lama 450 juta dikurangi yang goodwill yang diberikan atas penerimaan Santi sebesar 10 juta. Jadi sisa modal yang ditahan sekutu lama itu 440 juta karena dikurangin 10 juta. Terus total modal yang dihasilkan 440 juta itu dikali dengan dibagi sama 75%. Jadi dapat hasilnya 586,667. Lalu dikurangi modal sekutu lama sebesar 440 juta sehingga modal yang dibutuhkan untuk sekutu baru sisa 146,667 dikurangi dengan goodwill untuk sekutu baru tadi 10 juta menjadi sisa kontribusi kas yang dibutuhkan dari sekutu baru itu sisa 136,667. Bagian E, aset lain direvaluasi dan mengalami peningkatan nilai sebesar 20 juta dan diakui goodwill 40 juta dan dialokasikan kepada sekutu lama saat penerimaan Santi. Jawabannya 75% dari estimasi modal yang dihasilkan 500 yaitu sebesar 510 juta didapat dari 450 juta ditambah 20 juta goodwill peningkatan revaluasi ditambah goodwill 40 juta jadi hasilnya 510 juta. Total estimasi modal yang dihasilkan sebesar 680 total estimasi modal yang dihasilkan yaitu 510 juta dibagi 75% dapat 680 juta dikurangi dengan modal sekutu lama 510 juta sisa kontribusi kas yang dibutuhkan 170 juta. Bagian F, para sekutu setuju modal yang dihasilkan seharusnya sebesar 820 juta dan tidak ada goodwill yang diakui. Estimasi modal yang dihasilkan 822 juta dibagi 75% menghasilkan 615 juta. Total estimasi modal yang dihasilkan 100% yaitu
820 juta dikurangi modal sekutu lama 615 juta, sisa 205 juta untuk kontribusi kas yang dibutuhkan sekutu baru. Bagian G, aset lain direvaluasi dan mengalami penurunan nilai sebesar 20 juta dan bonus senilai 40 juta dibayarkan kepada Santi pada saat penerimaan. Jawabannya, modal sekutu lama sebesar 450 juta, revaluasi aset menurun sebesar 20 juta mengurangi 450 juta, dikurangi bonus yang diberikan atas penerimaan Santi sebesar 40 juta. Jadi sisa modal ditahan oleh sekutu lama itu 390 juta. Didapat dari 450 juta dikurangi 20 juta dikurang 40 juta. Total modal yang dihasilkan yaitu 520 juta didapat dari 390 juta dibagi 75%. Dikurangi modal sekutu lama sebesar 390 juta. Modal yang dibutuhkan untuk sekutu baru yaitu 130 juta didapat dari 320 juta dikurang 390 juta. Dikurangi revaluasi aset menurun sebesar 20 juta dikurangi bonus untuk sekutu baru sebesar 40 juta. Jadi sisa 70 juta untuk kontribusi kas yang dibutuhkan dari sekutu baru. Itulah tadi persentase hasil materi kami yang berjudul akuntansi PT dalam hal likuidasi persekutuan sama dengan likuidasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.